Agama Hindu Bali ini, Gametirta Siwa Buddha, ajaran Siwa Siddhanta itu artinya pencapaian akhir menuju Siwa. Di dalamnya Siwa Buddha, gitu loh. Nah, termasuk ada apa disebut juga Gametirta dulu, sekarang agama Hindu Bali. Nah, itu sesuai ilmiah banget tuh. Mau diapain tuh sesuai ilmiah? Coba Einstein misalkan, energi sama dengan mc², massa kali kecepatan cahaya. Jadi prosesnya energi bisa berubah jadi materi, kan gitu Einstein tuh. Energi bisa menjadi materi, kan itu. Prosesnya gimana? Dari kosong energi, kemudian proses, kemudian jadi materi. Sama, para mesiwa kosong sunyi, kemudian proses imanen transenden, kemudian jadi manusia. Bagaimana coba jadi, kemudian kembali gitu. lagi. Begitu siklus roh tuh di Bali itu hebat sekali. Menurut itu secara kasat mata gitu ya, dari kebiasaan orang Hindu Bali dan kebiasaan. Oh, sangat jauh sekali. Mungkin salah satunya. Gitu. Salah satunya itu jadi makanan aja vegetarian. Dari makanan. Nah, ya. kemudian mereka tidak menyembah tidak memuja leluhur. Tidak ada pemujaan leluhur dia. Orang itu nggak ada. Nah, Tuhannya dia Tuhan wujud dia, Krishna dia. Itu udah nyalahin Ayurveda dia kalau Tuhan diwujudkan. Sementara kita mau diplesetin. Terus ngapain kamu buat pratima? Loh, itu kan simbol, bukan wujud. Pratima itu pasti ada dua. Purusa pradana, itulah asal kita. Jadi beda. Jadi itu simbol. Biarpun barong ditaruh, pasti ada rangdenya. Purusa pradana. Apa nih? Sungkemnya. Sungkem apa tuh? Oh, sungkem itu dia. Nah, kalau di tradisi Hindu, kalau tradisi Hindu kan memang ada sungkem. Ada. Cuman kepada siapa? Nah, kepada orang tua lah, kepada ide betara lah, semua kepada. Ada sujud itu namanya di Bali, di kitab namanya ada sastang. Jadi kita sujud. Jadi sebenarnya Hindu itu punya 9 cara menyembah Tuhan. Misalnya kamu kos nih, jauh-jauh, mana cari pura desa, mana ada di Amerika tinggal ya kamu ya. Kirtanam yang menyebut nama Tuhan, kemudian sujud. Jadi semua cara-cara agama lain itu ada di Hindu. Dan mereka harus cium kaki gurunya. Jadi mereka ini gurunya lah yang nomor 1 maha benar. Nah, ini yang bahaya, sistem gurukula ini. Jadi menganggap gurunya ini adalah maha benar. Apapun yang dilakukan oleh gurunya benar, walaupun dia melakukan hal yang salah. Contoh misalkan nih, saya tuh guru kamu tuh. Lalu tiba-tiba saya pengen minum nih ke toko arak lah, alkohol. Kamu melihat saya, tapi kamu udah tidak boleh menganggap saya beli minuman itu. Kamu anggap saya lagi kasih pencerahan mereka gitu. Gila enggak tuh? Iya, makanya bahaya sekali ketika kita menyerahkan segala-galanya kepada seseorang yang karismatik atau guru spiritual atau apapun namanya. Nah, ini mentalitas seperti ini sangat berbahaya. Makanya di Amerika sono itu, lihat aja di YouTube itu sering terjadi di kelompok ini oleh oknum-oknum gurunya, suami prabu-prabunya itu suami kayak namanya nggak ngerti. Yang penting guru spiritualnya itu pelecehan seksual, macam-macam bisnisnya gila. Maka ya kita harus ngikutin guru. Gitu. Karena apa? Karena kita sebagai bakta, sebagai murid sudah menganggap dia maha benar, kan bahaya nih. Kejadian kayak Srila Prabhupada habis meninggal itu katanya diracun. Mungkin saja. Karena setelah itu 11 muridnya ini yang baru umur 20-an mendeklarasikan bahwa dia adalah acarya, padahal belum sekelas acarya ya. Kemudian menguasai semua properti dan aset-asetnya di dunia internasional. Ini organisasi yang tujuan rohaninya adalah materi. Jadi jauh sama Hindu Bali mah kalah jauh. Kalau urusan spiritual, urusan filsafat ada jauh dia. Ya, jadi cuman mereka gembar-gembor back to Weda. Kita dibilang nggak sesuai Weda. Makanya mungkin dulu mereka. Tapi dari penjelasan tadi sudah berbeda jauh sekali tafsir kita soal Weda. Mungkin dulu begini ya. Saya kira dulu sampradaya itu menganggap bahwa orang Bali tidak paham Weda. Orang mereka santai orangnya. Orang Bali itu, umat Bali itu tidak pernah menyerang dia. Kalau sekarang dikatakan menyerang sebenarnya salah. Kita ini bertahan, karena menyerang adalah bertahan lebih baik. Paling baik itu menyerang. Jadi itu yang kita lakukan. Kagetlah mereka, ternyata udah ngerti juga nih Weda nih. Makanya sekarang mereka lagi tiarap nih, bukan berarti dia diem. Dia disuruh strategi. Nah, kita udah tahu itu. Mungkin sementara
terakhir, Beli Putu, harapan ke depannya seperti apa? Harapan saya begini sebenarnya, pertama adalah menyadarkan, terutama desa adat ini. Desa adalah kekuatan terakhir kita, nih, benteng terakhir. Sebab ISKCON punya grand design 50 tahun di tahun 2062 itu. Ya. Jadi mereka udah bisa sasar desa adat semua dengan Bhagavad Gita. Otomatis akan dikuasai desa adat. Nah, ketika desa adat dikuasai, ya punahlah tradisi kita yang semuanya. Kita patut berhati-hati karena yang rame selama ini kan sampai anak-anak SD. Kan? Gila tuh Yang anak-anak dicari itu. pakai begini, aduh, Iya. kasihan. Jadi orang keblinger nyari Tuhan deh hari ini nih. Padahal Tuhan ada dalam diri loh. Kamu tuh Trikaya Parisuda aja lakuin, Catur Purusa Arte lakuin, Tuhan datang sendiri kok. Itu. Sebenarnya dan sesungguhnya Hindu Bali itu tidak ruwet. Yang bikin Siapa ruwet bilang adalah ruwet? pikiran Ya, kita sendiri ada. yang tidak mau melakukannya dulu. Semua ada tingkatan. Pukuturan Niste Madya Utama sudah jelas kok. Pukuturan tahun 1001 itu mencanangkan semuanya. Jadi yang nggak punya sesidan-sidan. Yang terjadi kan memaksakan diri. Kita gembel mau jadi upacaranya kayak raja, kan repot nih. Ada 3 tingkatan, ada 3 Iya, jenis ya. 3 jenis itu pun bisa dibagi 3 lagi 9 loh. Iya, kan? Itu. Jadi harapan saya begini, yang pertama adalah desa adat supaya aware ya, sadar bahwa ini sangat berbahaya. Jangan lagi abu-abu, jangan lagi bertindak seperti sebelum saya kena, saya tak akan bereaksi. Jangan lagi, ini berbahaya sekali loh. Itu satu. Kedua, PHDI ini seharusnya walaupun mereka 80% sampradaya, saya harapkan masih ada jalan untuk kembali kepada Hindu Bali yang teologi filsafatnya luar biasa, sudah sempurna. Karena di Bali itu datang Pancetirta, semua empu-empu yang datang ke Bali itu sudah mengalami perubahan, penyempurnaan, penjelasan hingga yang genre. Jangan lagi punya perasaan soroh ini lebih tinggi, soalnya itu buang jauh-jauh itu. Soroh itu untuk jati diri. Dengan jati diri kita bisa Kita bisa kembali kepada diri sejati. Ketemu sang diri sejati. Iya, itu sebenarnya. Jadi saya kira itu dari saya dan dan saya harap semua kerama di baik media sosial tolong hembuskan terus, jangan menjelekkan, tetapi kalau memang jelekkan aja. Jadi ini aliran ISKCON ini memang sangat berbahaya dan tidak cocok untuk di Bali. Jadi harus pergi dari. Terima kasih atas sharingnya, tentunya diskusi yang sangat hangat sekali, diskusi yang sebenarnya bisa dibilang santai di tempat yang santai. Terima kasih untuk Mahagiri Panoramic Resort and Restaurant, dan tentunya bagaimana orang lain mau mencintai dan menjaga budaya kita kalau kita sendiri tidak menjaganya dengan baik, begitu ya. Akan selalu ada pesan dan kesan dalam setiap episodenya, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Yang seru main minggu petualangan Dewi Pradewi. Saya tutup Beli Putu, terima kasih. Om Santi. Om Santi. Saya boleh ngopi dong ya? Boleh, silakan ngopi ala Mahagiri.